Mama juga akan melahirkan Mas, aku ingin melahirkan di tempat yang sama dengan Mama, lirih Aluna, sembari menahan rasa sakit pada perutnya. Ternyata sungguh sangat nikmat sekali detik demi detik seorang wanita akan melahirkan buah hatinya. Pantas saja kedudukan seorang ibu lebih tinggi daripada ayah. Apa yang, Mama juga mau melahirkan? Saga seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarkan oleh telinganya. Iya Mas, makanya aku mau kita ke rumah sakit kasih Bunda, agar bisa bareng Mama. Astaga Yang, ini benar-benar menakjubkan. Apakah ini nyata? Semoga kalian semua diberikan keselamatan dan anak-anak kita dan Mama sehat tanpa kurang suatu apapun, ucap Saga dengan hati bahagia. Sungguh sangat luar biasa. Iya Mas, amin. Apakah masih lama Mas nyampe rumah sakitnya? Ini benar-benar sudah tidak bisa ditahan lagi. Tanpa sadar Aluna menggigit bibirnya, untuk meredam rasa sakit yang menyerang perutnya. 5 menit lagi Yang, sabar ya. Aku nggak berani ngebut Yang, ujar Saga dengan lembut dan sabar. Sebelum dia juga ingin segera sampai di rumah sakit, tak tega rasanya melihat wajah sang istri yang sangat menderita seperti itu. Tapi pria itu juga tak mau gegabah menyetir mobilnya, jangan sampai terjadi apa-apa pada mereka. Lebih baik lambat asal selamat. Sakit Mas. Aluna terus saja merintih dan merengek. Tanpa sadar dia mencengkeram lengan sang suami yang tengah memegang kemudi. Sabar sayang, sebentar lagi akan sampai. Apakah sakitnya benar-benar tidak bisa ditahan Yang? Kamu boleh cakar atau gigit aku, untuk meredam rasa sakitnya, titah Saga dengan lembut. Walau sebenarnya dalam hati merasa ketakutan dan kecemasan akan peristiwa mendebarkan yang akan terjadi sebentar lagi. Di mana dia akan jadi seorang ayah untuk yang pertama kalinya. Pengalaman pertama yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Sakit Mas. Aluna tak henti merengek. Saga semakin cemas dan iba pada istri kecilnya itu. Beruntung tak lama kemudian mereka sampai di rumah sakit yang mereka inginkan. Setelah menurunkan di depan koridor depan dan ada perawat yang sigap membawa kursi roda, Saga pamit untuk memarkir mobilnya. Tolong istri saya Sus, saya mau parkir sebentar. Baik Pak, nanti bawa perlengkapan ibu dan calon adik bayi langsung saja ke ruang bersalin, sahut sang perawat dengan lembut dan sopan. Baik Sus, terima kasih banyak. Saga segera saja melajukan mobilnya menuju ke parkiran rumah sakit, setelah itu dia segera berlari menuju ke ruang bersalin. Dan di sini Saga sekarang berada. Di sebuah kamar bersalin dan sesuai keinginan Aluna, mereka satu tempat dan satu ruangan dengan Lani. Tapi tentu saja ada sekat yang saling memisahkan. Sebenarnya Saga tidak mau sang istri jadi satu ruangan dengan mertuanya, tapi dia juga tak berani menolak permintaan sang istri. Sejak masuk ke ruangan ini, Aluna sudah pembukaan 7, dan saat ini sudah mulai proses persalinan wanita muda itu. Saga dan Riko sama-sama berjuang untuk memberikan semangat dan kekuatan pada istri masing-masing. Walau keduanya sendiri sangat ketakutan dan cemas bukan main, tapi mereka harus terlihat kuat dan tegar. Ayo Bu, ikuti petunjuk saja ya. Tarik napas panjang dan dalam, kemudian dilepas dengan pelan sembari mengejan. Saat perut sudah mulas seperti mau buang air besar, kata sang dokter dengan sabar dan lembut. Sepertinya Lani juga tengah mendapatkan petunjuk yang sama seperti dirinya. Aluna segera saja melakukan apa yang dititahkan oleh dokter, saat tiba-tiba perutnya mulas bukan main. Ayo sayang, kamu pasti bisa. Istriku sangat kuat dan hebat, bisik Saga tepat di telinga Aluna. Tak lupa tangan Saga yang tak mau lepas sedetik pun dari tangan sang istri. Aluna segera mengejan sangat kuat, saat mulas datang dengan dahsyatnya. Alhamdulillah, bisik Saga, dan pria itu bahkan tak bisa menahan air matanya yang luruh tanpa terasa. Dadanya membuncah saat mendengar tangis bayi yang begitu kuat dan keras. Selamat Pak, bayinya perempuan. Cantik dan sehat,
ujar sang dokter. Oek. Tangis bayi juga terdengar dari tempat Lani berada. Rupanya wanita itu juga baru saja melahirkan. Selamat Pak, Bu. Bayi kalian laki-laki, sehat, normal dan tampan, sepertinya begitu ucapan sang dokter di sebelah. Alhamdulillah Yang, Mama juga sudah melahirkan, ucap Saga. Syukurlah Mas, aku bahagia sekali Mas. Hari ini aku dapat adik sekaligus anak dalam waktu yang bersamaan. Ini adalah kebahagiaan yang tak akan bisa ternilai harganya. Tanpa terasa air mata Aluna menetes membasahi pipinya. Iya sayang, makasih sudah berjuang sangat keras demi melahirkan anak kita, bisik Saga dengan sangat lembut. Dia labuhkan satu kecupan hangat dan penuh cinta pada kening Aluna, sang istri tercinta. Detik ini dia berjanji tidak akan mau dan berniat untuk menyakiti hati Aluna, karena tahu betapa beratnya perjuangan seorang ibu, demi melahirkan buah hati keturunan mereka. Sama-sama Mas, ini sudah jadi kewajiban seorang istri dan ibu. Sepertinya adikku laki-laki ya Mas. Iya sayang. Di sisi yang lain, Riko juga tengah menikmati detik-detik dia jadi seorang ayah. Pria yang sudah tak lagi muda itu sangat bahagia. Akhirnya bisa punya keturunan dari wanita yang dia cintai. Sesuatu hal yang selama ini dia pikir akan sangat susah dan tak akan bisa terwujud. Ternyata dia bisa mendapatkan semua harapan dan impiannya. Dia bisa menikahi wanita yang sangat dia cintai dan juga mencintai dia, dan sekarang kebahagiaannya sungguh sangat lengkap, karena sudah mendapatkan buah hati keturunannya sendiri. Terima kasih sayang, sudah menjadi wanita yang sangat hebat dan kuat. Aku benar-benar sangat mencintai kamu, bisik Riko, sembari menatap wajah sang istri dengan mata berkaca-kaca. Kebahagiaan yang tak akan bisa diganti dengan apapun juga. Walaupun dengan uang beratus triliun, tak akan bisa menggantikan kebahagiaannya saat ini. Sama-sama Mas, ini sudah tugasku. Terima kasih juga sudah menjadi suami yang siaga, dan ayah yang hebat. Apakah putra kita baik-baik saja dan sehat? Tanya Lani pada sang suami. Iya sayang, putra kita sehat dan tampan. Aku sangat bahagia sekali Yang, aku rasa nanti akan mengadakan syukuran untuk kelahiran putraku yang tampan, ujar Riko dengan penuh semangat. Iya Mas, silakan saja. Tapi tunggu aku sehat dulu, tak mungkin aku menemui tamu dengan tubuh yang masih sangat lemah. Lani tersenyum manis. Iya sayang, tentu saja. Kita juga baru saja mendapatkan seorang cucu yang cantik hari ini, bahkan usianya sama dengan usia putra kita Yang. Riko terkekeh geli. Karena ini benar-benar sangat menakjubkan. Mereka mendapatkan putra dan cucu di hari dan jam yang sama. Mas, apa kamu sudah kasih tahu Mama? Tanya Aluna pada Saga, saat dia sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Sementara Lani juga sudah dipindah ke ruang yang lain. Kali ini Saga tidak mau jika harus ada orang lain yang ada di dalam satu ruangan dengan istrinya. Sudah Yang, mungkin sebentar lagi Mama akan datang. Bagaimana perasaan kamu? Tanya Saga lagi. Dia sejak tadi tak henti-hentinya menatap sang putri yang ada di dalam box bayi. Masih agak lemas Mas, tapi nggak apa-apa, putri kita sudah lahir dengan selamat dan sehat. Aluna tersenyum tipis. Sepertinya aku baru saja melahirkan sainganku sendiri. Saga menoleh dan sontak saja dia tertawa lebar, saat paham apa yang dimaksud oleh sang istri. Maksudnya apa Yang? Tanyanya. Kamu dari tadi hanya di dekat putri kita terus, seolah aku ini sudah tak ada gunanya lagi. Aluna pura-pura bersedih. Sejak sang bayi cantik itu dibawa ke ruang ini, Saga tak menjauh sedikit pun dari sisi putri mereka. Saga kembali tertawa kencang. Dia merasa geli dengan sang istri yang cemburu pada putri mereka. Astaga sayang, kamu cemburu pada putri kita? Tanya Saga sembari berjalan mendekati sang istri. Kemudian pria tampan itu mengecup kening Aluna dengan lembut.
Bagiku kamu adalah yang nomor satu, sementara Ayana adalah yang nomor 1.1. Ish, gimana maksudnya mas? 1.1. Jadi putri kita bernama Ayana. Aluna tersenyum manis. Dia masih saja tidak percaya, jika dia sekarang sudah menjadi seorang mama. Di usianya yang baru menginjak 19 tahun, dia sudah punya anak dan suami. Di saat teman-teman sebayanya masih asyik bermain dan bersenda, dia sudah disibukkan dengan keluarga kecilnya. Apakah dia menyesali? Tentu saja tidak. Aluna bahagia karena dia mendapatkan suami yang baik dan bertanggung jawab, dan sekarang dia diberikan putri yang sehat dan cantik. Kamu yang menduduki paling atas, Mbak Ayana ada di bawah kamu sayang. Begitu maksudku, ujar Saga dengan lembut. Jangan pernah berubah ya mas. Tentu saja tidak sayang. Bahkan rasa cintaku semakin dalam padamu, dan pada putri kecil kita. Saga meraih tangan sang istri, dan mengecupnya lembut. Dia menatap penuh cinta pada Aluna. Makasih mas, sudah jadi suami dan ayah yang sangat hebat. Sama-sama sayang, apa kamu tidak lapar? Sebenarnya lapar mas, tapi nanti sajalah. Tak lama kemudian bayi mereka menangis, dengan sigap Saga menghampiri lalu menggendongnya. Tak ada rasa canggung atau grogi saat pria itu menggendong bayi merah itu. Saga seperti seorang ayah yang sudah cukup berpengalaman saja. Coba lihat mas, apa dia ngompol? Tanya Aluna. Dia berusaha untuk bisa duduk dan menyandarkan punggungnya ke belakang. Masih kering yang, aku baru saja menggantinya tadi. Mungkin dia haus. Saga memberikan bayi mungil itu untuk disusui oleh sang mama. Coba kasih ASI yang. Mas nggak keluar dulu? Tanya Aluna dengan wajah malu. Dia ingin menyusui putrinya tapi malu kepada Saga. Kenapa harus keluar sayang? Aku mau memberikan ASI pada putri kita, aku malu kalau ada kamu di sini mas. Astaga, bukankah setiap jengkal tubuh kamu aku sudah tahu semuanya sayang? Malu kenapa lagi? Saga tergelak kencang. Tak habis pikir dengan sang istri, bagaimana bisa dia malu mengeluarkan anggota tubuh di depannya, memang dia siapa? Tapi mas, sudahlah sayang, aku ini suami kamu. Semua yang kamu punya sudah pernah aku lihat, dan aku nikmati. Ayo cepat susui putri kita, apa kamu tega melihat dia nangis terus? Geram Saga. Aluna akhirnya mengeluarkan salah satu sumber nutrisi sang putri, dan mencoba memasukkan pada mulut mungil Ayana. Saga hanya bisa menelan salivanya sendiri, dan seketika dia menyesal mengapa tadi tidak menurut pada titah sang istri untuk keluar dari ruangannya. Jika seperti ini dia sudah pasti akan tersiksa. Melihat benda favoritnya yang kini akan dikuasai oleh baby Ayana sepenuhnya. Saga jadi frustasi seketika. Kenapa mas? Tanya Aluna sembari mengulum senyum. Dia tahu jika suaminya pasti tidak tahan melihat dadanya yang montok. Salah sendiri kenapa tadi ngeyel nggak mau keluar. Makanya aku tadi suruh kamu keluar mas, tapi kamu nggak mau. Maafkan aku yang, aku pikir tadi keadaannya tidak seperti ini. Sepertinya aku harus ke kamar mandi. Kenapa mas? Ada yang sudah terlanjur bangun dan minta ditidurkan. Bentar yang, aku ke kamar mandi dulu ya. Saga bergegas ke kamar mandi. Karena rasanya sudah di ujung tanduk. Aluna hanya terkikik geli melihat tingkah sang suami yang lucu itu. Din, kamu di rumah saja ya? Biar mama naik taksi saja, ujar Ranti, saat dia sudah selesai bersiap untuk ke rumah sakit. Wanita paruh baya itu ingin menengok cucu pertamanya, dan juga sekaligus menengok anak dari besannya. Aku juga mau lihat keponakan aku ma, sahut wanita yang saat ini tengah hamil tua itu. Dinara tak mau jika dia ditinggal di rumah sendirian. Tapi sebentar lagi kamu juga sudah waktunya melahirkan Din, mama nggak mau terjadi apa-apa di perjalanan nanti, jawab Ranti dengan cemas. Tapi ma, aduh.
Kenapa perutku tiba-tiba mulas ya Ma? Dinara sontak memegang perutnya. Padahal tadinya tidak terasa apapun, tapi tiba-tiba dia merasa mulas. Hah, mulas? Kamu kenapa Din? Ranti mendadak bingung dan tidak tahu apa yang tengah terjadi pada putrinya. Nggak tahu Ma, kok mulas banget? Seperti mau buang air besar Ma. Dinara terus saja merintih menahan rasa sakit pada perutnya. Apa kamu sudah waktunya melahirkan Din? Ranti tiba-tiba ingat jika putrinya tengah hamil besar. Siapa tahu cucunya juga ikut-ikutan mau launching sekarang juga. Mungkin saja Ma, jadi bagaimana ini Ma? Ya ke rumah sakit Din. Ayo kita pergi, nanti sekalian telpon Sam di jalan. Ranti membantu sang putri untuk berdiri. Sebentar, Mama ambil dulu tas kamu. Iya Ma, yang warna hitam Ma, lirih Dinara, sembari memegang perutnya. Kenapa sakitnya bisa tiba-tiba datang begini? Apakah memang seperti ini orang yang mau melahirkan? Ayo Din, Mama sudah pesan taksi. Kita tunggu di depan ya. Apa kamu masih kuat berjalan sendiri ke depan? Tanya Ranti, sembari terus menuntun Dinara untuk berjalan pelan-pelan. Walau dia juga sudah pernah 2 kali melahirkan, tapi ternyata lebih mendebarkan saat menunggu kelahiran cucunya begini. Tadi saja saat Aluna melahirkan dia tidak bisa menunggu, karena harus menunggu Dinara juga di rumah. Bisa Ma, pelan-pelan saja ya Ma. Iya, ayo. Pelan-pelan Din, kata Ranti sembari menuntun sang putri keluar rumah. Sementara tangan yang satunya menenteng tas besar yang berisi pakaian dan perlengkapan Dinara melahirkan nanti. Iya Ma, apa Mas Sam sudah Mama kabari? Nanti saja di mobil Din. Iya Ma. Dinara terus melangkahkan kakinya perlahan keluar rumah. Tak lupa Ranti mengunci pintu rumah besar mereka, agar tidak ada pihak lain yang memanfaatkan keadaan rumah yang sepi. Walaupun mereka berada di sebuah kompleks perumahan yang cukup elit, tapi nasib orang tak ada yang tahu. Siapa tahu ada orang yang kepepet, dan melihat kesempatan yang ada jadi gelap mata. Sampai di depan ternyata taksi yang dipesan sudah menunggu. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, Ranti meminta tolong pada sopir taksi untuk membantu Dinara masuk mobil. Ke rumah sakit kasih Bunda Pak. Baik Bu, jawab sang pengemudi. Dan tak lama kemudian taksi mulai melaju menyusuri jalan raya. Tahan sebentar ya Din, aku mau telpon suami kamu dulu. Dinara sudah tak mampu lagi mengeluarkan suara. Karena dia harus menahan rasa sakit pada perutnya yang sudah sering datang. Halo, Sam, Ranti mulai menelpon sang menantu. Iya Ma, ada apa? Jawab Sam dari seberang. Cepat datang ke rumah sakit ibu dan anak kasih Bunda, Dinara sepertinya akan melahirkan, titah Ranti, tanpa basa-basi. Apa Ma, mau melahirkan? Lalu, bagaimana keadaannya sekarang? Sam mendadak panik. Pria itu bahkan terdengar sangat panik dan takut. Tidak apa-apa Sam, ini Mama dan Dinara sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Iya Ma, aku akan segera ke sana. Saga baru saja menidurkan sang putri di sisi Aluna, saat ponselnya berbunyi tiba-tiba. Halo Sam, ada apa? Bos, sepertinya aku harus minta izin pulang cepat saat ini, suara yang bernada panik setengah ketakutan terdengar. Ada apa? Istriku akan melahirkan. Apa? Astaga. Kenapa bisa kebetulan begini Sam? Istri dan mertuaku saja baru melahirkan, dan sekarang adik aku juga akan segera melahirkan. Saga sontak saja takjub. Karena ini sungguh sangat luar biasa. Bagaimana bisa kebetulan ketiga wanita yang dekat dengannya melahirkan di hari yang sama? Aku tidak tahu bos, maaf aku tutup bos. Iya Sam, hati-hati di jalan. Semoga istrimu melahirkan dengan selamat dan sehat semuanya. Terima kasih bos. Siapa Mas? Tanya Aluna, saat sang suami selesai menerima telepon. Sam, dia bilang Dinara juga tengah dalam perjalanan ke rumah sakit.
Dia mau melahirkan juga Yang. Ya ampun Mas, ini kebetulan atau bagaimana ya, kenapa kita bisa berkumpul di rumah sakit? Aluna tertawa geli. Bukan hanya sang mama saja yang baru berjuang antara hidup dan mati, ternyata adik iparnya juga begitu. Entahlah Yang, semoga saja Dinara bisa melahirkan dengan normal dan bayi mereka sehat dan selamat. Iya Mas. Sesampainya di rumah sakit, Dinara langsung saja dibawa masuk ke dalam ruang bersalin. Tak lama setelah itu Sam datang dengan wajah pucat dan napas terengah-engah. Bagaimana Dinara Ma? Tanya Sam pada sang mertua yang mondar-mandir di depan ruang bersalin. Baru saja dibawa masuk ke dalam, kamu sudah ditunggu sama dokter, titah sang mertua. Iya Ma. Sam segera saja masuk ke dalam ruang bersalin, tanpa banyak bicara. Sedangkan Ranti kembali mondar-mandir dengan gelisah. Ma, kok ada di sini? Tiba-tiba saja Saga datang. Pria tampan itu menatap heran pada sang mama. Tapi sedetik kemudian dia ingat jika sang adik akan segera melahirkan. Dina akan melahirkan. Mama cemas sekali. Tampak raut Ranti memang gelisah dan cemas. Maklum, sang anak akan bertaruh nyawa di dalam sana. Ibu mana yang tidak akan cemas? Aku tahu Ma. Tadi Sam sempat telepon aku. Apa Dina sudah melahirkan? Tanya Saga sembari memeluk sang mama. Dina anak yang kuat, dia akan baik-baik saja bersama bayinya. Iya nak, bagaimana Una? Ranti baru ingat, jika sang menantu juga baru saja melahirkan seorang bayi perempuan. Istriku sudah sehat Ma. Apa tidak ingin menengok cucu Mama? Tanya Saga. Tadinya Ranti memang akan datang menjenguk Aluna, tapi mendadak Dinara akan melahirkan. Jadinya Ranti belum sempat lagi datang ke rumah sakit. Nyatanya menantu dan putrinya ada di rumah sakit yang sama. Ranti tersenyum lega. Iya, Mama akan menengok setelah Dina selesai melahirkan. Iya Ma, jangan cemas. Ada Sam yang akan menguatkan Dina, ingat Saga dengan lembut. Dia sangat paham dengan sifat sang mama yang tak akan pernah berhenti memikirkan anak-anak mereka yang tengah berjuang untuk hidup. Iya semoga adik kamu dan calon keponakan kamu bisa sama-sama sehat dan selamat. Iya Ma. Di sisi yang lain, di dalam ruang bersalin Dinara sudah mulai berjuang antara hidup dan mati. Dengan Sam yang ada di sampingnya dan menggenggam tangannya dengan erat, wanita itu mulai berusaha untuk melahirkan anak mereka. Iya Bu, ayo begitu ya Bu. Sudah terlihat rambutnya, sedikit lagi, sang dokter terus saja bicara. Memberikan arahan kepada Dinara. Ayo sayang, kamu bisa. Kamu pasti kuat, demi anak kita sayang. Sam terus saja membisikkan kata cinta dan semangat pada wanita cantik itu. Wajah Dinara tampak mulai lelah dan berkeringat. Rambutnya bahkan sudah berantakan tak berbentuk lagi. Iya Mas. Dinara mulai mengejan setelah merasakan mulas layaknya akan buang air besar. Suara tangisan bayi yang sangat kencang dan kuat terdengar. Membuat Dinara dan Sam bisa tersenyum lega. Tanpa sadar mereka menangis bahagia. Alhamdulillah sayang, anak kita lahir, bisik Sam sembari mengecup kening sang istri dengan mesra. Iya Mas. Selamat ya Pak, Bu. Lahir perempuan cantik dan sehat. Sekali lagi selamat ya. Ujar sang dokter sembari menunjukkan bayi merah yang baru saja menghirup udara segar itu. Terima kasih dok, lirih Dinara, dengan hati yang membuncah. Detik ini statusnya sudah berubah, menjadi seorang mama bagi putri cantiknya. Sama-sama Bu. Dokter kemudian meletakkan bayi itu di atas dada sang mama, dan membuat Dinara menangis haru dan tanpa henti. Hatinya begitu damai dan tenang, saat kulit mereka bersentuhan. Sam tak kalah bahagianya. Pria itu mengecup kening dan rambut sang putri yang masih polos itu. Welcome my princess, bisik Sam dengan bahagia. Alhamdulillah sepertinya adik kamu baru saja melahirkan.
Dengar tangis keponakan kamu sangat lantang sekali. Ranti menyusut air matanya dengan haru. Wanita parubaya itu tersenyum bahagia. Sepertinya dia akan meniru mamanya Ma, cerewet dan manja. Saga tergelak kencang. Dalam hati dia yakin jika keponakannya adalah perempuan. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.